di padang pasir yang luas dan tak berbatas, di antara desir angin dan kilauan bintang-bintang malam. Sebuah kisah agung terukir dalam sejarah umat manusia. Ini adalah kisah tentang sebuah kekaisaran yang bangkit dari bara revolusi, tentang mimpi-mimpi besar yang membentang lebih tinggi dari gurun itu sendiri. Kekaisaran Abbasiyah. Dari kegelapan kekacauan, mereka mengangkat panji hitam, dan di bawahnya, sebuah era baru dimulai. Era pengetahuan, keadilan, dan kekuasaan. Mari, aku ajak kalian untuk menapaki jalan-jalan Baghdad yang penuh debu, memasuki perpustakaan megah, dan menyaksikan jatuh bangunnya kekaisaran terbesar dunia Islam. Pada abad ke-8 Masehi, dunia Islam diperintah oleh Bani Umayyah, dinasti yang membangun kerajaan Islam pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Namun, ketidakpuasan membara di banyak kalangan. Bangsa Persia merasa dipinggirkan, kaum Syiah menuntut hak keturunan, Ali, rakyat miskin mengeluhkan keadilan yang tak lagi terasa. Di tengah gejolak itu, muncullah sebuah keluarga Abbas, keturunan darah suci dari paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Khurasan, seorang pemimpin karismatik bernama Abu Muslim mengangkat suara. Dia berbicara tentang keadilan, tentang perubahan, dan di belakangnya, panji hitam berkibar tanda revolusi besar akan datang. Tahun 750, di Sungai Zab besar, pasukan Abbasiyah bertempur habis-habisan melawan pasukan Umayyah. Darah mengalir, sejarah berubah. Kekaisaran Abbasiyah lahir dari api pertempuran itu. Abu al-Abbas as-Saffah, sang penumpah darah, naik tahta. Sebagai khalifah pertama Abbasiyah, ia membersihkan segala ancaman baik dari Umayyah maupun suku-suku pemberontak. Tapi kejayaan sejati Abbasiyah tidak hanya lahir dari kekuatan, tapi dari visi yang lebih besar. Penggantinya, Al-Mansur, bermimpi tentang sebuah kota baru. Bukan sekadar kota, tetapi sebuah pusat dunia. Dengan teliti ia memilih lokasi di tepi sungai Tigris. Tahun 762, Baghdad mulai dibangun. Ratusan ribu pekerja, tukang batu, arsitek, insinyur dikerahkan. Bentuk kota ini bundar, melambangkan keutuhan dunia. Di tengahnya berdiri istana megah dan masjid agung. Baghdad kota emas, lahir di tengah gurun. Di bawah Harun al-Rashid, Baghdad mencapai puncak kejayaan. Kota ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Bayangkan pasar Baghdad, aroma rempah dari India bercampur dengan wangi kulit dari Damaskus. Pedagang dari Tiongkok, Afrika, dan Eropa berdagang di bawah satu atap. Di malam hari, di istana yang diterangi ribuan lampu minyak, Harun al-Rashid berjalan sendiri menyamar, mendengarkan rakyatnya. Sebagaimana diceritakan dalam 1001 Malam, Baghdad adalah mimpi yang menjadi nyata. Abbasiyah tidak hanya menguasai pedang, mereka menguasai pena. Di masa Al-Ma'mun, Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan, berdiri. Para ilmuwan dari seluruh dunia diundang. Al-Kindi, filsuf pertama Islam. Al-Khawarizmi, pencipta Al-Jabar. Al-Lazi, ahli kedokteran dan kimia. Di Baitul Hikmah, manuskrip Yunani, India, dan Persia diterjemahkan. Dunia belajar dari Baghdad. Dunia berubah dari Baghdad. Namun, tiada kejayaan abadi. Abbasiyah menghadapi tantangan dari dalam. Pemberontakan sektarian, korupsi pejabat, dinasti kecil seperti Fatimiyah di Mesir, Samanid di Persia, bangkit menggerogoti kekuasaan pusat. Abbasiyah tetap berdiri, namun kini hanya sebagai simbol, bukan penguasa sejati. Tahun 1258, malapetaka datang dari timur. Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, menaklukkan kota demi kota. Baghdad menjadi sasaran berikutnya, tembok kota hancur. Sungai Tigris menghitam oleh tinta buku-buku Baitul Hikmah yang dibuang ke sungai. Khalifah Al-Mustasim diseret keluar dari istana. Dan dengan itu, berakhir sudah era Abbasiyah di Baghdad. Namun, Abbasiyah belum sepenuhnya punah. Di Kairo, Mesir, sebuah cabang Abbasiyah tetap bertahan. Mereka tidak lagi berkuasa secara politik, tetapi menjadi simbol persatuan dunia Islam. Kekaisaran Abbasiyah telah berlalu, tapi warisan mereka hidup di setiap buku yang kita baca, hidup di setiap angka yang kita hitung, hidup di semangat mencari ilmu tanpa batas. Begitulah kisah agung Kekaisaran Abbasiyah. Dari bara revolusi hingga cahaya ilmu pengetahuan, dari gemerlap istana di Baghdad hingga bayang kehancuran oleh Manggel. Namun, satu hal tetap hidup warisan mereka, bukan sekadar dalam catatan sejarah, tapi dalam cara kita berpikir, belajar, dan bermimpi. Karena setiap langkah kita hari ini adalah gema dari masa lalu. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini bersama kami. Jika kisah seperti ini menginspirasi dan membuka cakrawala berpikirmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Di channel ini,
Kita akan terus menjelajah sejarah Islam dan dunia dengan cara yang bermakna, mendalam, dan penuh makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya.